Dia sendiri juga kan pernah dipukulin, walaupun saya pernah di Kalibata, tapi saya nggak pernah dipukulin sama orang. Apa salahnya tinggal di Kalibata? Apa salahnya? Ini yang penting ya, kenapa saya nggak mau nanggepin dia, karena saya nggak ngerti bahasa monyet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang pastinya sudah kalian tunggu-tunggu. Apalagi kalau bukan Opung SG Channel. Mami Isa Zega alias Mami Online sempat melontarkan sindiran pedasnya buat Nikita Mirzani yang mengaku telah mengalami tindak kekerasan secara verbal dan fisik dari mantan kekasihnya sendiri, Rizky Irmansyah. Menurut Mami Isa Zega, apa yang dialami Nikita Mirzani sekarang adalah buah dari perbuatan jahatnya karena pernah memasukkan Mami Isa Zega ke dalam penjara pada tahun 2022 lalu. Kata Mami Isa Zega, kini saatnya si hidung jambu yang diduga adalah Nikita Mirzani merasakan balasan atas perbuatannya kepada Mami Isa dulu. Menurut Mami Isa, orang-orang yang pernah berbuat jahat kepadanya dulu, kini satu persatu sudah menuai balasannya, mulai dari Gaby Vesta, Yoke, hingga Nikita Mirzani. Makanya jangan jahara sama mami ya, jangan durhaka gitu loh, dikualat gitu loh ya. Bisa kualat nggak sama mami online? Bisa, makanya gitu ya. Banyak lah ya anak lain seperti si hidung jambu, kualat sekarang ditabokin laki. Banyak yang kualat sama mami online gitu loh. The power of mami online, tetap stay tune. Menanggapi Mami Isa Zega yang kembali menyenggol Nikita Mirzani, TikToker kondang Yolo Ine akhirnya ikut angkat bicara. Apalagi Yolo Ine merasa Mami Isa Zega juga pernah menyindirnya yang tinggal di apartemen Kalibata City yang dinilai Mami Isa bukanlah tempat yang mewah. Padahal seperti diketahui, Mami Isa Zega sendiri pernah tinggal cukup lama di apartemen yang dihinanya tersebut. Yolo Ine pun membongkar kehidupan Mami Isa Zega selama berada di apartemen yang sama dengannya, sesuai dengan apa yang diketahuinya. Yolo Ine mengaku saat ini ia memang menempati unit apartemen yang pernah ditinggali oleh Lucinta Luna yang pernah bernaung dalam manajemen Mami Isa Zega. Awalnya Yolo Ine mengaku enggan untuk menanggapi omongan Mami Isa Zega karena menurutnya Mami Isa Zega sendiri juga pernah tinggal di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Bahkan Yolo Ine mengaku tahu kalau dulu Mami Isa itu tinggal di Tower Jasmine bersama brondong-brondongnya. Yolo Ine juga mengingatkan kalau saat tinggal di apartemen Kalibata itu, Mami Isa pernah dipukuli orang. Berbeda dengan Yolo Ine yang sama-sama tinggal di apartemen tersebut, tapi ia tak pernah sekalipun dipukuli orang. Yolo Ine juga mempertanyakan kepada Mami Isa, memang apa salahnya tinggal di apartemen Kalibata City? Karena menurutnya, dimanapun orang tinggal, itu tergantung pada dirinya sendiri dan apa yang dilakukannya. Seseorang itu terhina karena tingkah lakunya, bukan karena tempat tinggalnya. Dan yang terpenting, kata Yolo Ine, kenapa ia tidak mau menanggapi? Karena Yolo Ine merasa tidak bisa mengerti bahasa monyet. Menurut Yolo Ine juga, sebenarnya yang menjelekkan apartemen Kalibata City itu adalah Mami Isa Zega karena kasus pemukulan yang pernah dialaminya. Selain itu, Yolo Ine juga tahu kalau Mami Isa Zega menyimpan brondong-brondongnya saat masih tinggal di apartemen Kalibata City. Yolo Ine pun tahu kalau salah satu brondongnya Mami Isa ada yang kabur karena tidak tahan dengan perlakuannya. Walaupun ada usaha berjualan asinan rambutan yang masih halal, namun kata Yolo Ine, yang ia herankan apa yang salah dengan tinggal di apartemen Kalibata City. Yolo Ine pun meminta kepada pihak pengelola Kalibata City untuk mengecek kebenaran apa yang pernah dikatakan oleh Mami Isa Zega. Kalau ternyata itu fitnah, Yolo Ine pun mempertanyakan untuk ditindaklanjuti. Oke, kalau soal Isa Zega, gue nggak begitu mau nanggepinnya karena pertama, dia sendiri juga tinggal di Kalibata. Terus, saya tahu loh, kamu Jasmine 07 kan dulu kan, yang sama berondongmu itu. Terus, dia sendiri juga kan pernah dipukulin, walaupun saya pernah di Kalibata, tapi saya nggak pernah dipukulin sama orang. Kedua, apa salahnya tinggal di Kalibata?
Apa salahnya? Dimanapun kamu tinggal itu tergantung diri kamu sendiri. Saya tinggal di Kalibata, saya nggak pernah loh digebukin orang. Nah terus, ini yang penting ya, kenapa saya nggak mau nanggepin dia? Karena saya nggak ngerti bahasa monyet. Thank you. Dan sebenarnya tuh yang ngejelek-jelekin Kalibata City itu salah satunya Isa Zega gitu. Karena dia ada kasus digebukin orang, dia juga sama berondong-berondongnya di situ, bahkan berondongnya ada yang kabur. Oke lah kalau yang dia dagang asinan rambutan nggak usah lah ya, itu dagang halal gitu. Cuma apa yang salah dengan Kalibata City gitu loh? Coba deh pengelola Kalibata City, apakah benar yang dikatakan oleh Isa Zega gitu? Kalau misalnya memang tidak benar ya, gimana nih tindak lanjutnya gitu? Kalau untuk Isa Zega biarin aja. Gua nggak ngerti bahasa monyet gitu loh. Kalau gua ngerti bahasa monyet, gua udah ajak ngobrol dia. Thank you. Seperti diketahui, Adrena Isa Zega sempat didakwa pasal berlapis karena diduga telah memberikan keterangan palsu dan melakukan pencemaran nama baik terhadap Nikita Mirzani. Perseteruan keduanya diawali ketika Isa Zega menjadi korban penganiayaan dari pria bernama Arnold Waas di sebuah kafe pada tanggal 3 November 2020. Atas kejadian tersebut, Isa Zega melaporkan ke Polsek Pancoran, Jakarta Selatan. Dan beberapa hari kemudian, polisi pun menangkap Arnold Waas. Seiring berjalannya kasus tersebut, sang pengacara Elsa Syarif yang juga merupakan salah satu musuh Nikita Mirzani mengadakan jumpa pers dengan menghadirkan seseorang bernama Devi Kailuhu. Dalam jumpa pers tersebut, Devi membuat pengakuan bahwa dirinya dan Arnold Waas adalah orang suruhan dari Nikita Mirzani. Nah, orang-orang ini termasuk Devi datang ke kantor Ibu Elsa agar meminta perdamaian terhadap saudara Adrena Isa Zega, ucap kuasa hukum Mami Isa Zega, Pitra Romadoni di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022. Kasus penganiayaan itu pun sampai ke meja hijau. Mami Isa Zega dihadirkan oleh jaksa sebagai saksi korban atas perkara tersebut pada saat itu. Setelah mendengar pengakuan Devi, Mami Isa Zega akhirnya membeberkan semuanya di dalam persidangan. Namun sayang, pernyataan Mami Isa Zega tersebut justru malah membuatnya jadi terseret kasus hukum. Mami Isa Zega dituduh memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dan atau mencemarkan nama baik Nikita Mirzani. Dalam dakwaan disebutkan, Mami Isa Zega telah memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang daring perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Arnold Waas di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 Januari 2021. Dalam kesempatan itu, Mami Isa Zega disumpah oleh Majelis Hakim Kejari Jakarta Selatan. Pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim dan JPU tentu saja seputar peristiwa yang dialami oleh Mami Isa Zega sebagai korban penganiayaan Arnold Waas. Pada sesi akhir persidangan pemeriksaan saksi tersebut, terdakwa menerangkan antara lain bahwa dalang pemukulan terhadap saya berdasarkan dari saudara Devi Kailuhu di tempat Ibu Elsa Syarif adalah Nikita Mirzani, ungkap Jaksa Sigit Hendradi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022. Sementara dalam dakwaan jaksa, pernyataan Mami Isa Zega tersebut dinilai bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya karena pada faktanya Nikita Mirzani tidak menjalani proses hukum sampai adanya putusan pengadilan soal kasus penganiayaan. Perbuatan terdakwa Adrena Isa Zega binti Arsadul Zega tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 242 ayat 1 KUHP, tegas Sigit Hendradi. Sigit mengatakan keterangan palsu yang dinyatakan oleh Mami Isa Zega tersebut membuat Nikita Mirzani merasa terhina dan nama baiknya juga jadi tercemar. Perbuatan terdakwa Adrena Isa Zega binti Arsadul Zega tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat 1 KUHP, ucap Sigit Hendradi. Namun pada akhirnya Mami Isa Zega divonis bebas dari kasus yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani. Nikita Mirzani diketahui memasukkan Mami Isa Zega ke penjara dengan tuduhan kasus keterangan palsu karena menuduh Nikita Mirzani menjadi dalang penganiayaan yang dialami oleh Mami Isa Zega. Kabar bebas murninya Mami Isa Zega diumumkan oleh pengacaranya Pitra Romadoni. Pitra mengabarkan Mami Isa Zega divonis bebas murni dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022.
Puji Tuhan atas perjuangan tim penasihat hukum kasus laporan Nikita terhadap klien kami Isa Zega yang diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada sore hari ini telah diputuskan dan hasilnya vonis bebas. Tulis Pitra Romadoni.